Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahal Husna dengan NIM 0023-124, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa learning objectives yang berkaitan dengan materi anatomi di blok 2.3 ini. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Yang pertama nanti saya akan menjelaskan mengenai bloodman area dan tractus pyramidalis dan extrapyramidalis, lalu juga mengenai encephalon dan medulla spinalis, tractus cranialis, circulus arteriosus polisi, dan visual pathway, yaitu dari bagaimana cara masuk ke mata, melewati media recta hingga impulsnya sampai ke otak. Selanjutnya juga saya akan jelaskan mengenai otot-otot yang berguna untuk pergerakan mata, juga mengenai persarakan simpatis dan parasimpatis, dan modalitas dari nervus cranialis. Yang pertama mengenai Brodmann area. Jadi di otak ini ada beberapa terbagi menjadi beberapa area yang berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada area motorik primer, yaitu area Brodmann nomor 4, yang fungsinya itu untuk mengontrol gerakan volunteer wajah dan ekstremitas, dan nanti juga berkaitan dengan tractus pyramidalis. Selanjutnya ada area motorik sekunder, yaitu Brodmann nomor 6, fungsinya untuk mengendalikan gerakan volunteer dan berkaitan dengan tractus extrapyramidalis. Selanjutnya ada area sensorik primer, yaitu area 312 ini. Untuk area ini fungsinya untuk mengetahui sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan terabat tekan. Selanjutnya juga ada area nomor 43 sebagai area gustatorik, yaitu untuk mengenali rasa melalui indera pengecapan. Selanjutnya juga ada area bicara motorik nomor 4445, atau sering disebut sebagai Broca area Broca. Fungsinya untuk mengontrol aspek bicara motorik. Selanjutnya ada Brodmann area nomor 4142 sebagai area auditori primer, untuk menerima rangsang suara ya secara yang primernya. Terus juga tadi ada area bicara motorik yang primer nomor 4445 atau Broca's area, dan juga ada area bicara sensorik yang ada di area nomor 39, 40, dan 22. Ini atau biasa disebut dengan Wernicke area. Dia fungsinya sebagai untuk mengolah pemahaman dan interpretasi bahasa, baik lisan maupun tulisan. Lalu tadi ada auditory primer 4142, dan juga ada yang nomor 22 ini juga termasuk auditory sekunder yang untuk interpretasi dan asosiasi pendengaran. Kemudian di bagian belakang ini ada area visual primer, yaitu nomor 17, Brodmann nomor 17, di dekat visura calcarina, itu untuk menerima rangsang cahaya. Jadi nanti ombus cahaya ini bakal disampaikan ke sini. Selanjutnya ada juga yang area visual sekunder, yaitu nomor 18 dan 19. Ini untuk persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek, dan untuk mengenali benda. Selanjutnya mengenai tractus pyramidalis dan extrapyramidalis. Yang pertama untuk tractus pyramidalis itu nanti terbagi jadi tractus corticospinalis dan tractus corticobulbaris. Nah, untuk yang corticospinalis sendiri akan terbagi lagi, jadi ada yang corticospinalis lateral dan ada yang corticospinalis anterior. Jadi apa? Sebelumnya untuk tractus pyramidalis ini dia merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder, area nomor 4 dan 6 dari cortex cerebri, nanti bakal berjalan sampai ke medulla spinalis, namanya kan corticospinal. Nah, untuk yang lateral itu dia dari
dari korteks cerebri, dari area motorik primer, nanti lewat ke substansi alba, kemudian lewat kapsula interna turun ke mesencephalon melewati pedunculus cerebri, kemudian masuk ke pons, kemudian ke medula. Nanti di bagian piramid dia bakal menyilang di decussatio piramidalis, menyilang ke sisi yang kontralateral. Habis itu dia bakal turun ke medula spinalis dan berjalan lewat tractus corticospinalis yang ada di tractus corticospinalis lateral yang ada di medula spinalis, dan nanti dia bakal keluar dari medula spinalis melewati cornu anterior, melewati bagian cornu anterior. Nah, untuk yang corticospinalis anterior ini dia mirip sebenarnya, tapi bedanya waktu di medula dia nggak menyilang di decussatio piramidalis dan tetap turun di sisi yang sama lewat tractus corticospinalis yang anterior, dan nantinya dia bakal keluar dari medula spinalis. Dia bakal menyilang di substansia alba, menyilang di commissura alba anterior, dan nanti bakal keluarnya juga lewat cornu anterior dari medula spinalis. Itu bedanya. Pokoknya kalau yang lateral dia menyilang, kalau yang anterior dia nggak menyilang waktu di decussatio piramidalis. Selanjutnya untuk yang tractus corticobulbaris itu dia mirip juga dari area motorik primer dan sekunder, kemudian lewat substansi alba, terus ke kapsula interna, terus ke pedunculus cerebri di mesencephalon. Kemudian nanti dia bisa di waktu turun ke pons, nanti dia bisa keluar lewat nervus bareng sama nervus facialis, dan bakal mengatur gerakan otot-otot wajah buat ekspresi. Nah, terus dia juga bisa turun di medula dan keluar bareng sama nervus hypoglossus buat mengatur gerakan otot-otot lidah. Oke, selanjutnya ada tractus extrapyramidalis. Jadi untuk tractus extrapyramidalis itu merupakan tractus yang fungsinya untuk memberikan aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan juga oleh tractus pyramidalis yang tadi. Dan makanya itu fungsinya ini buat menunjang fungsi dari tractus pyramidalis. Ada beberapa tractus di sini, ada tractus rubrospinal, ada tractus tectospinalis, ada reticulospinalis lateral dan reticulospinalis yang medial atau ventrolateral. Kemudian juga ada tractus vestibulospinalis. Yang pertama untuk tractus rubrospinalis, ya ini untuk gerakan presisi dari bagian-bagian distal dari ekstremitas yang superior. Kemudian untuk tractus tectospinalis ini dia asalnya dari mesencephalon dan menuju ke medula spinalis. Jadi bukan dari korteks cerebri, jadi dari mesencephalon gitu. Terus kalau tectospinalis ini fungsinya untuk gerakan kepala, mata, dan badan berdasarkan respon dari visual dan auditori. Terus untuk tractus vestibulospinalis itu untuk keseimbangan dan tonus otot. Kemudian ada tractus reticulospinalis, ada yang medial atau ventrolateral dan ada yang lateralis. Kalau yang ventrolateral atau medial ini berasal dari pons, jadi dia asalnya dari pons ke medula spinalis. Kalau yang lateral ini dari medula oblongata ke medula spinalis. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan postur dan tonus otot. Oke, selanjutnya kita bahas tentang encephalon. Jadi encephalon itu mencakup semua bagian ini ya, dari semua ini. Nanti ada beberapa struktur di dalamnya. Ada telencephalon atau cerebrum yang ini yang paling besar. Kemudian ada di encephalon yang ini yang warna kuning. Terus ada mesencephalon atau midbrain. Kemudian juga ada pons dan medula oblongata serta ada cerebellum. Ini bisa dilihat di sini ya buat bagian-bagiannya. Oke, yang pertama yaitu telencephalon atau cerebrum. Nanti dia ada terbagi jadi dua bagian besar ya. Ada hemisferium cerebri yang dextra dan sinistra. Terus nanti dia dipisahkan itu oleh viscera longitudinalis cerebri yang misalkan hemisferium cerebri sinistra, dan nanti dihubungkan oleh corpus callosum. Jadi yang ini yang di dalam sini
yang menghubungkan antara hemisferium cerebri dextra dan sinistra. Kemudian nanti ada korteks cerebri, yaitu bagian yang paling luar dari cerebrum, dan di situ ada beberapa struktur, nanti terbagi menjadi berlobus-lobus, dan juga ada gyrus dan sulcus. Kalau gyrus itu bagian yang menonjol, kalau sulcus itu yang bagian cekungan yang masuk ke dalam kayak ini. Untuk lobus-lobusnya tuh ada lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, lobus temporalis, dan nanti di dalam ini juga ada lobus limbicus dan lobus insula. Terus untuk sulcus yang utama itu pertama ada sulcus centralis. Ini dia memisahkan lobus frontalis dan parietalis. Nanti dia di antara gyrus precentralis dan postcentralis. Nama lainnya Fissura Rolandi. Terus juga ada sulcus lateralis cerebri yang nama lainnya Fissura Silvi. Dia memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis dan parietalis. Terus selain itu juga ada sulcus parietal occipitalis yang memisahkan lobus parietal dan lobus occipital. Terus juga ada sulcus calcarina ini yang di bagian lobus occipitalis ini. Dia dari bawah dari corpus callosum sampai ke polus occipitalis. Dan gyrusnya ada gyrus precentralis, ada gyrus procentralis, terus gyrus frontalis superior, terus yang medius dan inferior. Terus untuk yang di parietalis, tadi yang untuk procentralis itu ada di lobus parietalis. Terus nanti di lobus parietalis juga ada gyrus yang parietalis superior sama yang inferior. Tegmentum mesencephaly ini ada nucleus ruber, terus ada tectum mesencephaly, dan ada aqueductus mesencephaly juga. Kalau dilihat dari posterior, si mesencephalon ini akan terlihat ada ini kayak tonjolan-tonjolan ini, namanya colliculus. Jadi ada 4 tonjolan berpasangan, ada yang colliculus superior dan colliculus inferior. Oke, selanjutnya ada truncus encephali, dia terdiri dari pons dan medulla oblongata. Terus untuk bagian posterior ini dia juga berbatasan sama ventriculus quartus dan juga cerebellum. Oke, pertama untuk pons dan medulla oblongata ini dia itu juga sebagai tempat keluar nervus cranialis gitu. Pertama di bagian atas dari pons ini masih berhubungan sama mesencephalon, itu ada tempat keluar dari nervus 3 di fossa interpeduncularis. Terus bagian dari posterior itu maksudnya keluar dari bagian posteriornya itu ada juga di bagian caudal dari colliculus inferior itu bakal keluar nervus 4 atau nervus trochoiris. Selanjutnya untuk di bagian di ponsnya sendiri itu bakal keluar nervus 5, 6, 7, 8. Untuk yang nervus 5 itu yang ini keluar dari brachium pontis. Terus untuk yang nervus 6 atau nervus abducens itu keluar dari sulcus bulbopontinus. Jadi yang membatasi antara medulla oblongata dan pons. Terus untuk nervus 7 yang ini itu keluar dari angulus cerebellopontinus. Jadi nanti ini dia berhubungan sama cerebellum di bagian sini. Terus untuk ya nervus 8 keluarnya juga dari angulus cerebellopontinus sama kayak nervus 7. Oke, selanjutnya untuk yang keluar dari medulla oblongata itu ada nervus dorsopharyngeus. Itu keluar dari bagian posterolateral bersama dengan nervus vagus, nervus accessorius, tiga nervus ini keluar dari sulcus posterolateralis. Kalau yang nervus hipoglossus dia keluarnya dari sulcus yang anterolateralis. Nah, di pons sendiri ada bangunan ini, sulcus basilaris pontis, yang nanti bakal dilatih sama arteri basilaris.
Terus untuk di medula, maksudnya di medula oblongata itu ada piramid, piramidalis, piramis, dan ada oliva. Nanti bakal di piramis ini di bawahnya ada Dicosatia pyramidum yang untuk sebagai tempat menyilangnya dari tractus corticospinalis yang lateralis tadi. Oke, lanjut ke cerebellum. Jadi cerebellum ini juga mirip sama cerebrum, terbagi jadi lobus-lobus gitu. Ini di sini ada lobus anterior, posterior, dan flocculonodularis. Ada arsi cerebellum itu di bagian flocculonodularis dan limula, namanya arsi cerebellum, dan di situ ada nucleus fastigius untuk keseimbangan. Terus juga ada paleocerebellum. Paleocerebellum itu yang di lobus anterior. Itu ada nucleus emboliformis dan nucleus globosus yang fungsinya untuk tonus otot. Dan ada juga neocerebellum yang bagian posterior, itu ada nucleus dentatus untuk gerakan terampil dan berkoordinasi dengan cerebrum. Yang untuk nukleus-nukleusnya itu ada nucleus fastigius, globosus, nucleus dentatus, dan nucleus emboliformis. Oke, lanjut ke medula spinalis. Itu ada pembagiannya untuk mirip sesuai sama vertebranya, vertebra yang dilewati. Itu ada cervicalis, medula spinalis yang cervicalis, ada yang thoracalis, ada yang lumbalis, dan ada yang sacralis. Kalau yang cervicalis itu ada C1 sampai C8, jadi dari C1 ini keluarnya dari bagian atas dari vertebra cervicalis 1, tapi untuk yang C8 ini keluar setelah vertebra cervicalis 7, jadi ada C8. Baru setelahnya nanti vertebra medula spinalis yang thoracalis 1 itu keluar dari sarafnya keluar dari bawah vertebra thoracalis yang pertama. Okay. Terus ada pembesaran juga di bagian cervical dan bagian lumbosakral yang disebabkan karena bagian-bagian tersebut menginervasi area-area ekstremitas superior dan inferior, sehingga butuh nukleus lebih banyak. Nah, oleh karena itu ada pembesaran namanya intumesentia cervicalis dan intumesentia lumbosacralis. Kemudian di ujung inferior dari medula spinalis yang ujungnya banget ini namanya adalah conus medularis karena membentuk kerucut. Terus setelah dari conus medularis ini akan membentuk struktur seperti ekor gitu yang kayak serabut-serabut gitu, namanya cauda equina. Selanjutnya ada medula spinalis potano lintang. Itu ada visceral mediana anterior di sini di bagian depan, kemudian ada sulcus medianus posterior, terus ada sulcus posterolateral, dan sulcus anterolateralis sebagai tempat keluar dari radix anterior. Kalau yang sulcus posterolateral itu sebagai tempat keluar dari radix posterior. Oke. Terus untuk yang di substansi alganya itu nanti ada funiculus anterior, funiculus lateral, dan funiculus yang posterior. Dan di funiculus posterior ini nanti terbagi jadi ada fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus. Sedangkan untuk vaskularisasinya itu utamanya dari arteri spinalis yang anterior. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang nervus cranialis. Jadi nervus cranialis ada 12. Pertama, langsung kita sebutin sama tempat keluarnya. Jadi untuk yang pertama ada nervus olfactorius, keluarnya lewat cortex olfactorius. Kemudian ada nervus opticus lewat chiasma opticum, keluarnya. Terus ada nervus oculomotorius, itu lewat sulcus oculomotorius dari pars medialis pedunculus cerebri. Terus ada nervus trochlearis, itu lewat caudal dari colliculus inferior. Terus nervus trigeminus itu keluar lewat margolateral pons paroli atau brachium pontis. Oke, ini. Kemudian ada nervus abducens atau nervus 6 keluar dari sulcus bulbopontinus. Dan ada nervus 7 dan 8 keluar dari angulus ponto cerebralis. Selanjutnya ada nervus
9, 10, dan 11 itu keluar dari sulcus posterolaterales, dari medula oblongata, dan nervus 19 keluar dari sulcus anterolaterales dari medula oblongata. Kemudian kalau yang tempat keluarnya dari basis cranii, kalau nervus olfactorius itu keluar dari foramina cribosa. Kemudian untuk nervus opticus keluar dari canalis opticus. Kemudian untuk nervus oculomotorius, trochlearis dan abdusen nanti keluar dari viscera orbitalis superior. Terus ada nervus maxllaris dari nervus trigeminus, cabang dari nervus trigeminus itu keluarnya dari foramen retrotundum. Terus kalau yang nervus mandibularis dari cabang dari nervus trigeminus itu keluar dari foramen ovale. Yang nervus facialis dan vestibulocochlearis lewat meatus acousticus internus. Kemudian untuk nervus glossopharyngeus, nervus vagus, dan nervus accessorius keluar dari foramen jugularis. Terus yang terakhir untuk nervus hypoglossus keluar dari canalis hypoglossum. Terus selanjutnya ada circulus arteriosus luisi, itu dia sebagai sirkulasi darah arteri ya, terutama di pembuluh arterinya yang ada di otak. Jadi fungsinya untuk memberikan aliran darah kolateral antara sirkulasi yang anterior dan yang posterior untuk melindungi mencegah iskemi jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu atau lebih area di otak. Ini untuk sirkulus arteriosus luisi ini nanti terdiri dari arteri cerebri posterior. Oke, sebelumnya arteri cerebri posterior ini berasal dari cabang arteri basilaris menjadi arteri cerebri posterior. Terus nanti ada arteri carotis interna yang bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Nanti arteri cerebri media dan posterior dihubungkan sama arteri communicans posterior. Terus untuk yang arteri cerebri anterior yang ini nanti bakal dihubungkan sama arteri communicans yang anterior. Dia membentuk suatu lingkaran gitu atau sirkulus. Oke, selanjutnya kita ke visual pathway atau jalur penglihatan. Untuk jalur penglihatan ini dia bakal melewati serangkaian proses dari masuknya cahaya ke mata lewat ke media refraktor sampai diproses di otak. Yang pertama itu dari masuknya cahaya melalui media refraktor dulu. Pertama dari bagian kornea. Di kornea ini nanti merupakan suatu lapisan transparan yang ada di bagian depan mata. Fungsinya untuk memfokuskan cahaya dengan membiaskan dan juga memainkan peran utama dalam fokus awal cahaya. Selanjutnya nanti dari kornea bakal melewati aqueous humor, yaitu cairan bening yang ada di antara kornea dan lensa. Aqueous humor ini juga membantu membiaskan cahaya. Terus selanjutnya akan masuk ke lensa. Nanti di lensa ini akan lebih difokuskan lagi. Terus proses memfokuskan ini disebut sebagai proses akomodasi sehingga memungkinkan mata untuk memfokuskan cahaya dari berbagai jarak. Selanjutnya habis dari lensa bakal masuk ke vitreous humor yang ada di sini. Jadi vitreous humor ini seperti gel yang mengisi bagian dalam bola mata dan juga berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata. Nanti ya setelah cahaya melewati vitreous humor bakal ke retina sampai ke belakang sini. Nah, di retina ini adalah bagian dari mata yang mengandung fotoreseptor atau sel-sel yang menangkap cahaya. Ada sel kerucut dan sel batang. Terutama di bagian fovea centralis sebagai bagian yang paling tinggi konsentrasi dari sel kerucutnya. Di mana sel kerucut ini akan bertanggung jawab atas ketajaman visual dan penglihatan siang hari dan juga penglihatan terhadap cahaya terang dan berwarna. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini di retina ya tadi, itu bakal melewati beberapa lapis sel gitu. Jadi setelah masuk ke retina, cahayanya masuk ke retina, nanti bakal diterima oleh sel-sel fotoreseptor di sini. Ada yang sel batang dan ada yang sel kerucut. Habis itu akan masuk ke
pelan ke dalam lagi sampai ke saraf optik atau nervus opticus yang ada di sini ada sel-sel ganglion sel layer ini nanti akan lanjut ke nervus opticus. Nanti dari nervus opticus ini keluar dari sini nervus opticus lewat kanalis opticus ya di mata di bagian posterior mata, terus akan ke ini chiasma opticum. Di chiasma opticum ini dia bakal sinyal impuls cahaya ini bakal menghilang gitu. Jadi yang di bagian kanan itu di bagian kiri itu menerima dari bagian nasal kiri dan temporal yang kanan. Kalau yang kanan itu bakal menerima dari nasal yang kanan dan temporal yang kiri gitu. Dari chiasma opticum ini bakal berlanjut ke tractus opticus sampai ke nukleus geniculatum yang lateral yang ada di diencephalon. Setelah itu bakal diproses bakal masuk ke radioida optika, nanti ke korteks visual primer. Ke korteks visual primer nomor 17 area bloknya nomor 17 dan di situ bakal diproses informasi dasarnya seperti orientasi garis, warna, dan gerakan. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai otot-otot yang berfungsi untuk mengatur gerakan mata atau di sini adalah extraocular muscles gitu. Jadi nanti terdiri dari beberapa otot. Ada ini superior musculus obliquus superior dan musculus rectus superior, musculus rectus lateral, musculus rectus medial, musculus rectus medial ada di bagian medial yang sana. Kemudian ada musculus rectus inferior dan musculus oblique inferior. Ini ada levator palpebra, tapi di untuk levator palpebra sendiri itu untuk membuka dan menutup mata, jadi bukan untuk mengatur gerakan bola mata gitu. Nah, untuk arah geraknya, pertama dari rectus superior sendiri itu geraknya tuh ke atas tapi ke arah medial gitu. Jadi kayak yang ke arah medial gini. Terus untuk yang ini ya arahnya tuh ke sana. Terus untuk yang rectus medial itu berarti ya ke arah medial ke samping yang medial gitu. Terus kalau yang rectus lateral berarti yang ke luar ke samping luar. Terus untuk yang rectus inferior itu arahnya ke bawah tapi mengarah ke medial. Terus untuk yang oblique inferior itu dia mengarahnya ke atas ke arah luar. Terus kalau ke atas abduksi. Terus kalau yang superior oblique atau oblique superior itu arahnya ke bawah tapi ke luar ke bawah abduksi gitu. Terus untuk nervus yang menginervasi, jadi umumnya itu diinervasi oleh nervus oculomotorius. Tapi ada pengecualian untuk yang rectus lateralis dan juga untuk obliquus superior. Kalau yang rectus lateralis itu diinervasi oleh nervus abducens atau nervus 6, dan untuk yang obliquus superior itu diinervasi oleh nervus trochlearis atau nervus 4. Oke, selanjutnya kita ke sistem otonom, itu ada sistem simpatis dan sistem parasimpatis. Atau kalau kita sering sebut simpatis ini sebagai sistem fight or flight, kalau parasimpatis sebagai sistem rest and digest. Terus kalau sistem saraf simpatis itu dia segmennya ada di thoracolumbar, jadi ada di T1 sampai ke lumbal 3. Terus untuk kalau parasimpatis itu dari kranio dan sakral. Dari beberapa nervus cranialis ada nervus 3, 7, 9, dan 10. Kalau yang sakral itu dari sakralis 2 hingga 4. Untuk lokasi peganglioniknya, kalau yang simpatis itu berasal dari kono lateral, dari medula spinalis yang torakal 1 hingga lumbar 2. Jadi keluarnya dari kono yang lateral. Terus melewati ganglia trunkus simpaticus dan ganglia prevertebralis.
Selanjutnya untuk yang parasimpatis itu lokasi preganglioniknya itu berasal dari nukleus, dari saraf-saraf kranial, karena tadi dia berasal dari cranial nerves. Terus juga berasal dari substansia grisea di medula spinalis yang segmen 2 hingga 4 ke ganglion yang terminalis. Nah, perbedaannya lagi itu adalah panjang dari akson preganglionik dan postganglionik. Untuk yang simpatis itu panjang dari akson preganglionik itu lebih pendek daripada yang postganglionik. Kalau yang parasimpatis itu yang preganglioniknya justru lebih panjang, jadi sampai mendekati organ efektor, terus baru berpindah ganglion, dan postganglioniknya cenderung pendek. Terus juga untuk neurotransmitternya, kalau yang simpatis itu umumnya adalah norepinefrin dengan reseptor adrenergic. Nah, kalau yang parasimpatis itu dengan neurotransmitternya asetilkolin dengan reseptor muskarinik. Tapi khusus buat saraf simpatis yang ada di glandula sudorípara atau kelenjar keringat itu dia neurotransmitternya asetilkolin dengan reseptor muskarinik. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai modalitas dari nervus cranialis. Jadi modalitas dari nervus cranialis ini ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama arah rangsangannya, apakah dia aferen atau eferen. Kalau aferen berarti dia menuju ke pusat, ke sistem saraf pusat. Kalau eferen dia menuju ke organ, ke efektor organ. Terus selain itu juga ditentukan oleh bentuk rangsangan yang diterima oleh organ, yaitu ada yang general, ada yang spesial. Kalau yang general itu nanti bisa berupa nyeri, raba, tekan, panas, dingin. Kalau yang spesial itu rangsang khusus, jadi berupa rangsang sensorik maupun motorik yang datang pada organ-organ indera khusus seperti mata, telinga, hidung, dan lidah, juga pada organ-organ yang merupakan derivat dari arcus branchialis. Terus selain itu juga ditentukan oleh asal-usul organ yang menerima rangsang, apakah itu visceral atau somatik. Kalau visceral itu dia yang derivat dari endoderm, itu termasuk otot polos, otot pembuluh darah, terus otot mastikatorik. Terus kalau yang somatik itu merupakan derivat dari ektoderm, contohnya kulit, mata, telinga, otot jantung, lidah, dan otot skelet. Terus selain visceral dan somatik juga ada yang derivat dari arcus branchialis atau organ branchimetrik. Nanti untuk modalitasnya sendiri itu terbagi jadi 7 tipe. Ada yang general somatic efferent itu motorik untuk otot skelet umum. Kemudian ada general visceral efferent, autonom parasimpatis. Kemudian ada special visceral efferent untuk motorik otot skelet yang berasal dari branchial arch. Terus ada general visceral afferent untuk sensorik umum, special visceral afferent sensorik untuk indera khusus, general somatic afferent untuk sensori tubuh, sensori umum tubuh, dan special somatic afferent yaitu sensorik untuk indera khusus dari tubuh. Untuk modalitas dari masing-masing nervus cranialis, yang pertama di nervus olfactorius, dia komponennya special visceral afferent. Kalau nervus opticus dia special somatic afferent. Oculomotorius dia ada general somatic efferent dan general visceral efferent. Terus nervus trochlearis dia general somatic efferent. Nervus trigeminus dia general somatic efferent, dan juga karena dia ada branchial juga menginervasi derivat arcus branchialis, maka dari itu dia ada fungsi general ada fungsi special visceral efferent atau ini di sini branchial efferent. Terus untuk nervus abducens itu general somatic efferent, nervus facialis ada general somatic afferent dan juga somatic special visceral afferent. Terus juga ada general visceral efferent dan juga special visceral efferent. Terus untuk nervus vestibulocochlearis itu ada special visceral afferent, special somatic afferent.
Terus untuk nervus glossopharyngeus ini ada general visceral efferent dan special visceral efferent karena dia juga menginovasi dari Patangus marginalis. Terus untuk dia juga untuk komponen afferentnya dia ada general visceral afferent, general somatic afferent dan juga special visceral afferent. Selanjutnya untuk nervus vagus dia juga seperti nervus glossopharyngeus dia ada general somatic afferent, general visceral afferent dan juga special visceral afferent. Untuk komponen efferentnya dia ada general visceral afferent dan juga special visceral afferent atau branchial afferent. Terus untuk nervus accessorius itu dia general somatic afferent dan nervus vagus juga general somatic afferent. Oke, itu tadi untuk model tes dari nervus cranialis dan itu tadi juga penjelasan materi terakhir. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.